Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan 5 apa 6 ini ya? 6 Pak ya? Oh 5. Pertemuan 5. 6 kayaknya, 5 ya. 5 ya? 34 ya, Bu. Bentar. Hmm. Kok bingung karena bolak-balik ketemu Pak Arya ini. Aljabarnir. Bosen kali, Bu ya. Nah, bukan bosen, tapi bingung ini kelas yang mana. 4 aja 5. Kita ketemu lagi di pertemuan kelima, aljabar linier. Nah, materi kita untuk pertemuan kelima ini, kita ke arah matriks. Nah, matriks dan matriks operation. Jadi, ini matriks dan operasi matriks. Sebenarnya ini pengetahuan standar yang diberikan waktu SMA. Nah, tapi kemarin waktu saya tanya di kelas reguler, nggak semuanya dapat ini. Karena memang biasanya matriks itu peminatan, Pak ya, kalau di SMA. Jadi, tetap saya kasihkan untuk materi tentang matriks. Bentar, tak ikut dulu. Buatnya. Nah, materinya nanti apa? Mulai dari pendefinisian matriks, kesamaan matriks, lalu operasi-operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks itu ada operasi skalar, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kita kemarin berhenti di situ untuk yang kelas reguler. Jadi untuk yang kelas RPL ini juga sama, akan berhenti di situ. Matriks dan matrix operation. Di sini matriks sebenarnya kita udah kenal matriks ya, karena kita sudah sering di matematika dasar itu pasti sudah ada mata kuliah sebelum ini. Nah, pertama, tapi kita definisikan dulu apa itu matriks. Definisi 1. A matrix is a rectangular array of number. The number in the array are called entries in the matrix. Matrix adalah array persegi dari bilangan. Array itu apa sih? Array itu kalau Bapak Ibu belajar tentang dasprokom ya, dasar-dasar pemrograman, itu ada yang namanya array. Jadi array itu kayak kotak-kotak keranjang gitu, lalu di situ yang tertata kayak bentuknya matriks gitu ya. Nah, di situ nanti ada inputnya, array seperti itu. Saya mengartikannya bingung karena biasanya yang tahu ini di pemrograman. Matriks adalah array persegi panjang dari bilangan. The number in the array are called entries in the matrix. Bilangan pada array disebut entry matriks. Nah, contoh. Ini contoh bentuknya, tapi sebelum itu contoh ya.
Nah, contohnya seperti ini ya, bentuk array. Array itu kotak itu ya. Nah, inputnya ini yang disebut sebagai entry matrix. Nah, misal di sini ini adalah baris 1, kolom 1. Yang dinamakan baris itu yang mana? Ini. Baris. Lalu yang berdiri ini adalah kolom. Nah, jadi kalau misal kita di sini yang pojokan ini namanya baris 1, kolom 1. Dia ada di baris ke-1, kolom ke-1. Biasanya kita tuliskannya A11, baris 1, kolom 1. A11. Biasanya seperti ini nuliskannya. Lalu kalau misal sampingnya apa? Berarti ini misal di sampingnya yang ini ya. Ini kan berarti barisnya tetap ke 1, kolomnya kolom kedua. 1, 2, kolom kedua kan. Maka dia nulisnya A baris 1, A1, kolom 2. Jadinya A1, 2. Nah, yang ini berarti baris 1, kolom ke 3. Jadinya A1, 3. Yang bawahnya ini berarti ini barisnya sudah baris kedua, kolomnya ke 1. Berarti baris 2, kolom 1, A21. Ini yang namanya entry matrix. Kalau ini berarti berapa, Pak? Kalau yang ini baris A22, Bu. A22. Nah, ini saya kasih contoh yang kecil. Ukurannya cuma 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Nah, hanya 3 baris, 3 kolom. Jadi ini masih termasuk kecil. Lalu untuk materi perkuliahan ini sampai berapa barisan kolomnya? N kali N. Yang dipelajari itu adalah N kali N. Kalau dalam pembuktian ya. Ini 3, 1. Lalu yang ini 2. Baris 3, kolom kedua. Yang ini adalah baris ke 3, kolom ke 3, kolom 3. Oke. Jadi inilah salah satu contoh matriks dengan entry-nya A11, A21 itu. Dan ketentuan baris dan kolom. Nah, di sini a matrix with only one column is called column vector. Matriks dengan satu kolom saja disebut vektor kolom. Nih, matriks dengan satu kolom saja disebut vektor kolom atau matriks kolom, dan matriks dengan hanya satu baris disebut vektor baris. Nah, ukurannya adalah 2 kali 1, itu untuk contoh untuk vektor kolom, dan 1 kali 4 itu untuk contoh vektor baris. Nah, sekarang sebelum ke sana, kita lanjut lagi ke ukuran. Nah, ini beberapa contoh ya, mana yang matriks, mana yang bukan. Sekarang kalau saya tanya, ini berapa ukurannya? Berapa baris, berapa kolom? Yang mana, Bu? Oh, itu. Ya, ini. Yang pertama. 3 baris, 2 kolom. Berarti 3 baris, 2 kolom. Nah, ini biasanya kita, aduh ya Allah, kenapa nggak mau kayak gini? Nah, ini biasanya kita tuliskan sebagai matriks dengan ukuran 3 kali 2. Apa sih itu ukuran matriks? Nah, sebelumnya itu ya ini ya bentuk matriks. Ini 3 kali 2. Nah, di sini ada matriks yang hanya punya satu baris. Ini tadi yang dimaksud dengan vektor baris tadi ya. Matriks yang hanya punya satu baris. Nah, ini matriks ukurannya 3 kali 3. Ini matriks yang punya satu kolom aja. Ini yang vektor kolom tadi. Dan yang keempat ini matriks yang hanya punya satu entry. Nah, setelah itu kita akan pelajari dulu apa sih? Bu, mau tanya dulu, Bu. Ya, kalau yang kedua berarti matriksnya masuk apa itu, Bu? Ini. Jadi 1 kali 4 atau gimana? 1 kali 4. Enggak. Iya, 1 kali 4. Oh, 1 kali 4 ya. Ini.
Iya, row iya. vektor atau row matrix, matriks Iya, iya. kolom, matriks baris, matriks kolom. Ini hanya untuk kesepakatan di buku ini aja, Pak. Jadi nanti sampai belakang-belakang, kalau misal di buku ini ngomongnya matriks baris, berarti matriksnya itu hanya terdiri dari satu baris. Kalau buku ini bilangnya kolom matriks atau matriks kolom, berarti dia hanya terdiri dari satu kolom. Ini hanya kesepakatan bukunya. Cuma satu kolomnya. Nah, ini sebelum ke sana kita belajar dulu yang namanya ukuran matriks. The size of matrix is described in terms of number of rows, horizontal lines, and column, vertical lines it contains, yang termuat. Ukuran matriks dideskripsikan dalam term banyaknya baris dan kolom yang dimiliki. Nah, sebagai contoh yang ini tadi ya, Pak. Kalau kita lihat, aduh ya Allah, lagi jelek lagi. Ntar komennya tak hapus dulu. Pak Arya dulu di SMA dapat matriks enggak, Pak? Lupa, Bu. Saya tahun 98 SMA-nya, Bu. Berapa, Pak? Tahun 98 SMA. Itu lulusnya atau masuknya, Pak? Masuknya, Bu. Baru masuk. Baru kelas 1. Masuk. Kayak SMA masuknya tahun 2003. Oh. Pak Arya udah ngajar berarti ya. Nah, seperti ini. Tadi kan ukuran matriks itu dideskripsikan dalam term banyaknya baris dan banyaknya kolom. Berarti kalau seperti itu, untuk matriks yang pertama ini tak kasih iku aja biar gampang nyebutnya. Ini matriks A, matriks B, C, D, E. Kalau selama perkuliahan ini dapat matriks lagi nggak, Pak? Belum kayaknya, Bu. Belum ada ya. Tapi kenal matriks ya, Pak ya? Kenal ya, baru kenalan. Ya Allah. Ya. Saya kira udah kenal matriks. Oke, berarti kalau seperti ini ukuran matriks. Waduh, harusnya huruf besar ya kalau matriks. Ukuran matriks A. Berapa, Pak? 3 kali 2. 3 kali 2. Kalau matriks B? 1 kali 4. Oke. Matriks B. 1 kali 4. Matriks C. 3 kali 3, Bu. 3 kali 3. Ini Pak Iku, nggak bisa hadir kayaknya. Pak Christian. Matriks D. 2 kali 1. 2 kali 1. Matriks E. 1 kali 1 nggak, Bu? 1 kali 1. Bukan berarti angkanya dikalikan ya. Matriks A ukurannya 3 kali 2. Oh, berarti ukurannya 6. Enggak. Bukan berarti ukurannya dikalikan. Tapi kita tetap matriks A 3 kali 2. Artinya apa? Artinya dia memiliki 3 kolom, 2
baris. Itu aja. Nah, untuk kesepakatan dalam buku ini sesuai kesepakatannya, salah klik. Dalam kesepakatan buku ini, kita akan gunakan huruf besar sebagai simbolnya matriks. Jadi kita menamakan matriksnya di sini pakai huruf besar. Kalau huruf kecil kayak gini itu biasanya digunakan untuk bilangan. Kalau di buku ini, Pak ya. Jadi ini kesepakatan aja. Makanya tadi saya nulisnya ABC-nya kok kecil, keliru saya. Harusnya ini ABC-nya saya buat besar-besar ini. Karena kesepakatannya buku ini, kalau buku lain terserah. Tapi di buku ini kalau dia ngomong matriks, hurufnya huruf kapital. Nah, ketika kita mendiskusikan matriks, kalau ada pengali berbentuk bilangan saja, itu disebut sebagai skalar. Sama kalau Bapak biasanya belajar tentang vektor, itu kan ada vektor sama skalar. Nah, skalar itu kan bilangan pengalihnya. Itu skalar ya. Nah, ini adalah contoh matriks tadi yang sudah kita buat kayak kita buat tadi. Ini contohnya 3 kali 4 ya. Barisnya 3, kolomnya 4. Nah, secara umum bentuk matriks seperti ini. Contoh bentuk matriks secara umum. Nah, kalau kayak gini ukurannya berapa, Pak? Berapa ukurannya, Pak, kalau kayak gini? Banyak barisnya berapa? M ya, Bu? M. Barisnya. Iya, banyak barisnya sebanyak M. Kolomnya sebanyak berapa? N. N. Jadi ukurannya? Berapa Bingung. ukurannya? M kali M kali N ya? N. Oh. Iya. Jadi kayak gini, ini adalah M kali N ukurannya. Ini pojokannya ini. AMN. Nah, ini kan dari 1 sampai M, yang sininya dari 1 sampai N. Matriksnya berukuran M kali N. Kadang kita menuliskannya itu langsung kayak gini, AIJ M cross N. Nah, di buku ini dia juga menuliskan AIJ sama dengan AIJ. Maksudnya apa? Ini adalah entry baris ke I, kolom ke J. Jadi menuliskannya AIJ. Di sini. Jadi kalau kita menuliskan A IJ bermakna hanya kecil ya. Entry baris ke I, kolom ke J. Oke, nah seperti ini contohnya. A11. Jadi boleh pakai A besar ini, berarti kan matriksnya namanya A. Matriks A besar ini. Kolom 11 sama dengan 2. Ini ya. Kolom 112. Kolom 12. Baris 1, kolom 2, min 3. Kolom 21, 7. Kolom 22, 0. Jadi seperti itu. Lalu yang tadi dikatakan vektor baris dan vektor kolom seperti ini. Ini vektor baris A, B-nya ini vektor kolom atau matrik baris dan matrik kolom. Nah, yang ini square matrix atau matriks persegi, dia tuh punya yang namanya diagonal utama.
Matriks persegi memiliki diagonal utama. Nah, diagonal utamanya itu yang diwarnai ini. Jadi nanti kalau di buku ini bilangnya diagonal utama, berarti yang ini. Nah, dari pojokan, Pak ya. Apakah selalu pojok ke pojok? Kalau matriknya persegi, berarti kan ukuran baris dan kolomnya sama, itu pasti pojok ke pojok. Tapi kalau ukuran matriksnya kolom dan baris berbeda, itu tetap dari pojok atas ini, tapi nanti berakhirnya entah di mana. Gitu ya. Tapi kalau persegi, itu pasti dari pojok ke pojok, itu namanya diagonal utama. Ingat, miringnya gini ya, dari mana ini, kiri atas ke kanan bawah. Matrik persegi. Nah, berikutnya kita akan ke operasi matriks. Jadi, tadi definisi 1, sekarang definisi 2, operasi matriks. Ini definisi apa sih? Two matrices are defined to be equal if they have the same size and their corresponding entry are equal. Ini mau mendefinisikan apa, Pak? Definisi apa ini, Pak? Nih. Dua matriks. Jika memiliki ukuran yang sama. Iya, benar. Definisi kesamaan matrik. Jadi, dua matrik dikatakan sama jika mereka memiliki apa yang sama, Pak? Have the same ukurannya, Bu. Ukurannya, yang sama itu ukurannya dan entry-nya. Memiliki ukuran yang sama dan entry pada entry yang berkorespondensi sama. Maksudnya apa? Kalau entry di A11 juga harus sama dengan B11. A12 berarti sama dengan B12. Seperti itu. Contoh, biasanya ini keluar di soal tentang matriks. Entry-nya juga harus sama ya, Bu, selain ukurannya ya? Iya, selain ukurannya, entry-nya juga harus sama. Maka dua metrik itu baru dikatakan dia sama. Bentar, saya sambil ngeces. Nah, sekarang coba dilihat matrik A, B, C. 7. Kakak, kamu kepala di sebelah sana enggak? Nah, ada matrik A, B, C. Apakah matrik A dan C sama? Apakah matriks A dan C sama? Tidak. Tidak. Karena Ya, ukurannya berbeda, nggak sama, Bu. Ukurannya berbeda. Nah, sekarang apakah matriks A dan B sama? Enggak juga. Kenapa?
entry-nya berbeda kecuali kalau X-nya itu sama dengan 5, Bu. Oke, benar jawaban Bapak itu. Jadi belum tentu. Ini benar apa nebak-nebaknya kali, Bu? Iya, memang benar, Pak. Belum tentu jawabannya. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena ada dua kemungkinan. Jika X bernilai X sama dengan 5, maka matriks A sama dengan B. Tetapi jika X-nya tidak sama dengan 5, boleh 3, boleh 2, boleh 4, terserah. Pokoknya nggak sama dengan 5, tidak sama dengan 5, maka matriks A tidak sama dengan B. Nah, ini biasanya dipakai soal kayak gini nih. Di sini diketahui 2, 1, 3. Ini kadang X plus 2 gitu Pak ya. Lalu B-nya 2, 1, 3, 5. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka berapakah nilai X? Nah, itu biasanya digunakan di soal-soal. Akhirnya, karena dia sama, maka entry-entry-nya kan harus sama. X-nya ini harus sama dengan 5. Seperti itu. Ini banyak loh soal seperti ini. Nah, berikutnya kita lanjut ke definisi. Setelah kesamaan kita ke definisi 3. Definisi apa ini, Pak? Tetap operasi matriks. Operasi apa? Sum. Penjumlahan. Penjumlahan. Penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, di definisi ini ada yang perlu diperhatikan. Jika A dan B matrik dengan ukuran sama, syaratnya itu harus dipegang ya. Ukurannya sama. Jika A dan B matriks dengan ukuran sama. Jadi syaratnya menjumlahkan dan mengurangkan matriks, ukurannya harus sama dulu. Maka jumlah A plus B diperoleh maka jumlah A plus matriks maka jumlah A plus B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan, menambahkan atau menjumlahkan ya, menjumlahkan entry-entry matriks B ke entry-entry matriks A yang bersesuaian. Nah, di situ aja ya bawah ya, rontok. Lalu untuk pengurangan itu caranya sama. A min B diperoleh dengan mengurangi entry-entry B. Ini keliru Pak ya, kok B ya? Ini entry-entry A dengan entry-entry dari B. Balik itu. Ini kayak dibalik ya. Ini bukan matriks tapi matriks. Beda ya Pak ya. Kalau ada yang ngomong matriks sama matriks itu beda. Ada sendiri matriks itu. Copy, paste.
pengurangan atau selisih ya. Selisih A min B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan entry-entry matriks A dengan entry-entry matriks B yang bersesuaian. Jadi harap diingat kalau untuk pengurang, nah ini matrix of different size cannot be added or subtracted. Matrik dengan ukuran yang berbeda tidak dapat ditambahkan ataupun dikurangkan. Ini harus A kurang B ya Bu? Boleh dibalik gitu Bu? B kurang A ya berarti B-nya yang dikurangi dengan entry A. Boleh gitu Bu? Apa harus A kurang B gitu? Boleh, dibolak-balik boleh, asalkan definisinya kan ini mintanya A dikurangkan dengan B. Kalau B kurangi A berarti entry-entry-nya B dikurangi entry-entry-nya A. Atau dikurangkan. Nah, jadi sekarang kita tapi nanti hasilnya berbeda nggak Bu ya? Ya berbeda. A min B, B min A. Iya kan ya. Oh, tergantung nanti ininya ya, tergantung nanti soalnya A plus B atau B apa B min A gitu ya. Iya, pasti berbeda. Nah, ini contohnya. Apakah matriks A dan C bisa dikurangkan? Bisa Bu. Bentar kok tambah gede sih. Apakah A dapat dikurangi C? Apakah A dapat dikurangi C? Oh, A kurang C. Nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena ukuran A sama C-nya berbeda Bu. Berbeda ukuran. Apakah A dan B dapat dioperasikan jumlah atau kurang? Bisa. Bisa. Oke, kita ukurannya sama. A ditambah B. A tambah B, berarti ukurannya berapa, Pak? 3 kali 4, Bu. 3 kali 4. Nah, ini yang sulit. 3 kali 4 itu berarti ininya 2 dulu. Ya. Berarti matriksnya ini 2 dulu, yang ini 3 kali 4 berarti ini 2 kali 3. Yang ini juga 2. Nah. Berarti A tambah B berapa, Pak? Mulai dari yang pojok 1-1. Itu penjumlahan Bu ya? Iya, A tambah B. Berapa hasilnya? 2 tambah negatif 4 sama berapa? Dengan negatif 2. Min 2. Dari 1 kolom 2? 1 tambah 3, 4 Bu. 4. Berikutnya, baris 1 kolom 3? 5 Bu, 0 tambah 5. Lalu, baris 1 kolom 4? 3 tambah 1, 4. 4, oke. Lanjut. Baris 2, semuanya baris 2. Negatif 1 tambah 2 berarti plus 1 Bu. 1. Lalu, kolom 2-nya? 0 tambah 2 berarti 2. 2.
Kolom 3, 2 tambah 0, 2. 2. Kolom 4, 4 tambah negatif 1, positif 3. 3. Baris 3, 4 tambah 3, 7. 7. Kolom 2, Min 2 tambah 2, 0. 0. Kolom 3, 7 tambah negatif 4, 3. 3. Yang terakhir, 0 tambah 5, 0, 5. 5. Nah, ini adalah hasil dari A plus B. Jadi ukurannya harus sama dulu, baru bisa dijumlahkan. Mengurangkan standarnya sama, Pak ya? Ya, Bu. A min B. Bentar. Hapusi dulu. Oke, langsung baris 1, Pak. Berapa? 2 dikurangi negatif 4, 6, Bu. 6. Lanjut. 1 dikurangi 3, negatif 2. Lanjut. Baris 1. 0 kurang 5, negatif 0 kurang 5, negatif 5. Lalu 3 kurang 1, 2. oke, baris 2. Negatif 1 kurang 2, negatif 3. Lanjut. 0 kurang 2, negatif 2. Kolom 3. 2 kurang 0, 2. 4 dikurangi negatif 1, 5. Lanjut. 4 kurang 3, 1. 1. Negatif 2 dikurangi negatif 4. Harusnya plus 2, Ibu. Bentar. Min 2 kan, Pak? Oh iya, min 2, Allah Akbar. Oh iya, min 2, betul. Min 2, betul, Bu. Iya. 7 dikurangi negatif 4, 11. Ya, 0 dikurangi 5, negatif 5. Oke, jadi seperti ini. Kalau ada pertanyaan tadi tanya, B min A apakah sama? Ya beda, karena kan dibedakan. 1 dikurangi 2 dengan 2 dikurangi 1 aja salah beda. Makanya belum tentu sama. Belum tentu ya, belum tentu sama. Kalau 0, 0, 0, 0 kurangi 0, 0, 0, 0 ya sama. Oke, itu penjumlahan dan perkaliannya. Penjumlahan dan pengurangannya. Nah, sekarang definisi 4. Nah, ini adalah perkalian skalar. Jika A, nah produk itu hasil kali, Pak ya. Kalau ada kata-kata produk, itu artinya hasil kali. Sum itu hasil jumlah, difference itu selisih, produk itu hasil kali. Kalau hasil bagiku, itu apa namanya? Bukan dividen. Apa ya? Kok lupa aku ya? Divide itu pembagian. Kalau hasil bagi itu lupa, nanti cari hasil bagi. Jika A, makanya ada mata kuliah itu kali, Bu ya. Apa? Ini apa? Istilah matematika dalam bahasa Inggris ya, mata kuliahnya. Mata kuliah bahasa Inggris matematika.
Jadi memang kayak gini produk kan kalau diartikan secara biasa ya produk gitu kan. Ternyata produk itu dalam matematika Iya, iya. artinya hasil kali. Iya, iya. Jika A sebarang matrik, berarti kalau dia ngomong sebarang matrik dia nggak peduli ukuran ini. Jika A sebarang matrik dan C sebarang skalar. Apa itu skalar? Skalar itu bilangan. Tadi di atas sudah dibilangi, kalau skalar itu bilangan. Maka hasil kali CA. Nah, inilah kenapa kok skalar itu di huruf kecil itu bilangan, matriks dipakai huruf besar biar membedakan. Hasil kali C kali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap entry matrik A dengan C. Nah, matrik CA disebut kelipatan skalar dari A. Contoh. Itu C-nya huruf kecil, huruf besar tuh, Bu? Kecil. Entry matrix A dengan C. Nah, Oh, iya. huruf kecil karena bilangan. Contoh, kita pakai ini aja. Iya. Misal ini matrik A-nya. Sekarang saya maunya BIM agak sana BIM. 3A. Hasilnya apa berarti? 3 kali 6. 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? 18. 18. Min 3 kali negatif 2, negatif 6. min 6. Min Min 15. bentar, 15. 6. 6. Min 9. Min 9. Min 6. Min 6. 6. 6. 15. 15. 3. 3. Min 12. Min 12. Min 3 plus 33. 33. Min 15. Min 15. Ini adalah kelipatan skalar. Jadi nanti kalau misal dikalikan min 3 ya semuanya berarti dikali min 3. Seperti itu aja. Gampang sekali matrik ini sebenarnya. Daripada analisis real kemarin. Wah, bener banget, Bu. Aduh, saya sampai di rumah tuh diputar-putar lagi tuh. Allah, ini gimana ya? Padahal cuma membuktikan kurang dari lebih dari saja. Nah, tapi kan harus kenapa seperti ini alasannya, Allah Akbar. Iya. Terus kalau Jabar juga gitu, Pak. Bulet. Nah, lanjut. Tapi setidaknya kalau struktural Jabar udah ketahuan. Buktikan dia grup. Ya udah cuma pakai definisinya grup. Buktikan dia subgrup. Ya udah cuma pakai teoremanya subgrup, itu aja. Cuma untuk membuktikannya itu nanti ada apa ya, kayak manipulasinya. Nah, kalau analisis real kita kadang bingung mau pakai yang mana. Karena dia nggak ada standarnya. Jadi lebih bulet.
Ya tapi kalau Bu Sri minta dijentrengin semuanya Bu. Jadi kayak asosiatif, Jadi komutatif. dijabarin, jadi dijentrengin satu-satu. Mana ya katanya yang ini, katanya. Nggak mau dia cuman misalnya, Bu ini nggak ada misalnya di dalam budaya nggak ada ini, berarti ini bukan ini gitu kan. Dia nggak mau, mana jentrengin satu. Oh, ya. Aduh. Iya, detil itu Pak memang. Iya, Bu Sri, aduh. Karena saya nggak berani terlalu detil, kenapa? Karena ini kan jurusannya pendidikan. Jadi takutnya nanti kalau saya terlalu detil diprotes. Hmm. Oke, kita lanjut. Ini adalah kalau tadi hasil kali skalar, sekarang hasil kali matriks. Jadi tadi skalar kali matriks, sekarang matriks kali matriks. Bu, bentar Bu, kalau misalnya kita kalikan dengan bilangan gitu Bu, misalnya bilangan apa? Pecahan, misalnya Ya. pecahan Bu, sama aja. Sama. Misal ini dikalikan setengah, ya udah, ini jadinya 3, ini min 1, min 5/2, 1, sama aja Pak. Sama kayak kemarin waktu kita UPE. Ya. Nah, sekarang perkalian matriks. Jika A matriks berukuran. Nah, ini berarti memperhatikan ukuran. M kali R dan tak enter aja. B matriks berukuran R kali N. Maka kenapa enter gini, biar nggak sumpek kayak tulisannya di definisi itu full banget. Maka hasil kali AB adalah matriks berukuran M kali N. Nah ini, jadi kalau perkalian antar dua matriks itu main ukuran, jadi harus sangat teliti sama ukurannya. Adalah matriks berukuran M kali N yang entry-nya ditentukan sebagai berikut. Tak enter lagi. Untuk menemukan entry baris ke I kolom ke J dari AB, untuk menemukan entry dari baris ke I kolom ke J dari A kali B, single out row I, keluarkan baris I matriks A dan kolom J dari matriks B. Dari matriks B. Jadi baris I, ambil baris I dari matriks A dan kolom J matriks B, kan kolom I kolom ke J, baris I kolom J, kalikan entry bersesuaian dari baris dan kolom tersebut, lalu jumlahkan. Aduh, mumet banget, banyak sekali. Jadi seperti ini. Ini tadi kita kan sudah punya A dan B ya. Sorry, ukurannya harus sama dulu. Sebagai contoh. Ini sama Bu, kalau yang kali juga sama, ukurannya harus sama ya Bu? Enggak, ukurannya enggak sama. Jadi ukurannya beda, enggak apa-apa ya. Ini, lihat,
Matrik A itu MR, matrik B RN. Jadi banyaknya kolom Ya, ya. A itu harus sama dengan banyaknya baris B. Banyaknya kolom A harus sama dengan banyaknya kolom dari B. Lalu hasilnya apa? Hasilnya adalah banyaknya baris A kali kolom B. Contoh. Agak bulat Pak memang kalau yang perkalian ini. Nah, ini ada dua matriks kayak gini, A dan B. Ukurannya A berapa? 2x3. Ukuran A 2x3. Dua kali 3. Ukuran B 3x4. 3x4. Nah, perhatikan ini. A kali B berarti bentar ya. A B. Apakah A kali B bisa? Apakah A bisa dikalikan dengan B? Jadi dilihat di sini. AB berarti kan A-nya di depan, B-nya di belakang. Nah, sekarang kita lihat. Ini 3. Ini 3. Sama kan Pak ya? Kalau ini sama, maka bisa dikalikan. Kalau beda, nggak bisa dikalikan. Jadi A kali B bisa dikalikan, tapi B kali A apakah bisa? Kalau B kali A bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau B kali A berarti dibalik. 3, 4, 2, 3. Nah, berarti 2 ketemu 4. Beda, itu nggak bisa. Tetapi BA tidak terdefinisi. Nah, jadi kalau A kali B boleh, tapi B kali A belum tentu boleh. Beda dengan pengurangan tadi. Kalau pengurangan tadi kan yang penting ukurannya sama ya boleh dibolak-balik. Tapi kalau perkalian matriks belum tentu. Nah, kalau seperti ini ukurannya matriks A kali B itu berapa? Ukurannya itu ini. 2 baris 4 kolom kan? Iya, benar. Matriks AB berukuran 2 kali 4. 2 baris, 4 kolom. Kita buat dulu. 2 baris, 4 kolom. Berarti 2 baris. Pakai ini ya, 4 kolom. Ya, 2, 4. 2 ini pakainya. Bentar. 2 baris. Nyamping 4 itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. 2 kali 4. Pakai ukuran yang mana ya? Nggak bisa. Enak di board kali, Bu, langsung, Bu, ya. Iya, kalau dihitung langsung enak. Lah, ini harus hitung nih. 2 kali 4. 2 baris, berarti 2 ke bawah. 4 nyamping. Ini paling ya, coba. 2 baris, lalu 4 nyamping. Ada nggak ya yang 4? Nggak ada yang 4, adanya 2 gini. Lalu ini juga dibuat 2.
2 baris 4 kolom. Copy, paste. Oke. Nah, sekarang kita ngitungnya. Tadi kan single out baris ke I, kolom ke J. Kalau mau menghitung. Sekarang pertama kita mau menghitung mana dulu? Kalau kita mau menghitung A11, maka yang kita keluarkan adalah baris ke-1 dari A, kolom ke-1 dari B. Baris satunya A, kolom satunya B. Lalu kalikan yang berkorespondensi. Berarti 1 dengan 4. Korespondensinya kan gini ukurannya. Hitungannya. Ini dengan 0, 4 dengan 2. Lalu jumlahkan. Nah, berarti di sini kita hitung kalikan 1 kali 4 ditambah 2 kali 0 ditambah 4 kali 2 sama dengan berapa? 4 tambah 0 12. tambah 8 sama dengan 12. Nah, itu tempatnya di sini. Kalau misal saya mau lengkap, ini kan A11 ya, saya masukkan aja ke sini. Nah, lalu berikutnya yang ini berarti berapa? Baris ke-1, kolom ke-2. Barisnya 1 tetap, kolomnya ke-2. Baris ke-1, kolomnya ke-2. Ini kan baris 1, kolom 2. Berarti berapa, Pak? 1 kali 1 kali 1 tambah 2 kali negatif 1. Terus ini 12 ya. Sama dengan 1 kali 1 tambah 2 kali negatif 1 min 1 tambah 4 kali 7. 4 kali 7. Kita masukkan. Oke. Lalu selanjutnya baris 1, kolom 3. Barisnya tetap 1, kolomnya 3. Jadi di sini 1 kali 4 baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3. 1 kali 4. 1 kali 4 tambah 1 kali 3 2 kali 3 2 kali 3 tambah 4 kali 5. 4 kali 5. Yang terakhir baris 1 kolom 4. Barisnya tetap 1, kolomnya ke-4. 1 kali 3 1 kali 3 tambah 2 kali 1 2 kali 1 tambah 4 kali 2, Bu. 4 kali 2. Oke. Nah, sekarang kita ke baris 2. Berarti yang di sini juga di baris 2. Baris 2 ke kolom 1, baris 2 ke kolom 2, baris 2 ke kolom 3, dan baris 2 ke kolom 4. Berapa? Baris 2 kolom 1. 2 kali 4 2 kali 4 ditambah tambah 6 kali 0 6 kali 0 tambah
Tambah 0 kali 2. 0 kali 2. Lanjut. Baris 2, kolom 2. 2 kali 1. 2 kali 1. Tambah 6 kali negatif 1. 6 kali negatif 1. Tambah 0 kali 7. 0 kali 7. Lanjut. 2 kali 4. 2 kali 4. Tambah 6 kali 3. Tambah 6 kali 3. 6 kali 3. Tambah 0 kali 5. 0 kali 5. Terakhir 2 kali 3. 2 kali 3. Tambah Ditambah 6 kali 1. 6 kali 1. Ditambah Tambah 0 kali 2. 0 kali 2. Wah, ini gara-gara tadi ukurannya beda ini. Tak ganti dulu biar kotaknya sama. Oke. Berapa hasilnya? Apa, Pak? Yang mana itu? Oh, yang itu Bu ya? Tadi udah 12, Bu. 12. 12. Baris 1 kolom 2. 1 min 2. 29 kurang 1 ya, Bu ya? 4 kali 7. 27 ya. 28. 28 ditambah 1, 29 dikurangi 2. 27 ya? Ini 30 itu nggak? 4 tambah 6 kan 10. Tambah 20 ya? 30 ya? Lanjut. 3 tambah 2, 5 tambah 8, 13 ya, Pak? Baris 2 kolom 1. 4, Bu. 8. 8. Baris 2 kolom 2. 2 dikurangi 6, berarti negatif 4 ya, Bu? Lanjut. 8 tambah 18 berapa? 26 ya, Bu ya? 26 ya, Bu? 8 tambah 8, Iya kan? 16. 26 ya, 26. 26. Aduh ya Allah. 26. Ya, 26 itu. Bentar.
Ini 6 tambah 6 ya, 12 ya. 26. 6 tambah 6, 12. Nih, hasil kalinya seperti ini. Bisa Pak ya? Insya Allah. Ini kalau udah 4 kali 4 ini kali ya. Wah, udah lumayan kali ini. Iya, lumayan. Ini masih enak, masih dikit ini. Kadang ukurannya besar-besar. Nah, ini hasilnya di buku, sama kan? Oke. Nah, ini tadi yang masalah ukurannya tadi. A kali B itu A-nya kan M kali R, inside sama RR, lalu hasilnya adalah outside-nya MN. Seperti itu. Cara mencari ukuran dari perkalian matriks. Tuh, kalau saya dulu perkaliannya memang sampai segini. MR, BRN, lalu nanti disuruh membuktikan. Matrik partisi ini nanti aja. Jadi ini sama kayak OBE kemarin, matrik yang diperluas kemarin. Maunya ke sana sih sebenarnya. Matrik partisi. Ini linear combination nanti. Nah, ini kan kayak OBE kemarin. Jadi ini persamaan linearnya dikalikan dengan matriks kolom yang berisi variabelnya, lalu sama dengan yang di kanan sama dengan. Kalau kemarin kan jadikan satu, makanya dia dinamakan augmented matrix, dinamakan matriks yang diperluas, karena diperluas dengan yang sebelah kanan sama dengan. Ini transpose. Nah, apa itu transpose? Transpose itu mengganti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi dia kayak diputer. Jika A matrik berukuran M kali N, maka transpose A dinotasikan A pangkat T ya. A transpose adalah didefinisikan sebagai matriks NM. Nah, A tadi kan ukurannya MN. Sekarang transposnya itu jadinya NM. Dibalik. M kali N jadinya N kali M. Oke, matriks N kali M yang diperoleh dari menukar baris dan kolom dari A. Baris dan kolom dari A. Yaitu baris, the first column of A transpose adalah baris pertama dari A, yaitu baris pertama dari A transpose adalah kolom pertama dari A. Dan kolom dan seterusnya.
Ini contohnya. A-nya baris pertamanya kan 11, 12, 13, 14. A transpose berarti yang ini 11, 12, 13, 14. Jadinya dia ke bawah. Bisa dipahami, Pak? Baris keduanya Bisa, Bu. 21, 22, 23, 24. Kalau ditranspos, dia jadi kolom kedua. 21, 22, 23, 24. Coba dilihat indeksnya. 11 tetap 11 ya. Nah, ini kan harusnya 12 jadinya 21. 13 jadinya 31. Jadi seperti itu. Ditukar antara baris dengan kolom. Ini contoh lain, B-nya. Baris pertamanya adalah 23, jadi kolom pertama 23. Baris kedua 14, jadi kolom kedua 14. Baris ketiga 56, jadi kolom ketiga 56. Nah, ini yang matrik baris menjadi matrik kolom kalau ditranspos. Kalau 1 kali 1 dia nggak berubah. Seperti itu yang namanya transpos. Nah, transpos itu IJ menjadi JI. Terus ini enggak usah, TRA. Nah, sekarang exercise. Di sini ada matriks. Oh, latihan ya. Latihan. Nah, misal ada matriks dengan ukuran seperti ini. Matriks A ukurannya 4 kali 5, B-nya juga 4 kali 5, C-nya 5 kali 2, D 4 kali 2, E 5 kali 4. Lalu diminta apakah operasi ini bisa dilakukan apakah operasi-operasi ini bisa dilakukan. Nah, kita kecilin dikit biar kelihatan. Yang A, operasi A, apakah bisa dilakukan? Itu B kali A itu, B? Ya, B kali A. B kali A bisa, Bu. B kali A. B-nya berapa? Ukurannya B. 4 kali 5. 4 kali 5. A-nya 4 kali Sama, 4 kali 5. 5. Operasi perkalian, ingat, inside, dalam itu harus sama. Ini sama nggak? Oh, iya. Nah, berarti dia bisa dilakukan apa? Ya, nggak sama, nggak bisa. Nggak, tidak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa, karena ini kan 5 dan 4. Beda. Kalau perkalian itu harus sama. Dalamnya ini. Kalau yang B? Nomor B? Pertama berarti A kali C dulu. AC, bisa apa tidak? Oke. Bisa tuh, dalamnya 55, Bu. AC, A-nya 45, C-nya 52. Berarti menghasilkan ukuran 4 kali 2. 4 kali 2. Ditambah D, bisa apa tidak? Bisa. Bisa. Karena sama, 4 kali 2.
4 kali 2 tambah tambah 4 4 kali kali 2. 2. Oke, ini silakan dikerjakan sampai H. Ingat, yang dalam kurung didulukan. Kalau ada perkalian seperti ini berarti perkaliannya didulukan. Iya. Jadi ini bisa ditulis nanti ya. AC itu berapa kali berapa, ukurannya berapa kali berapa hasilnya. Seperti itu Pak ya. Lalu berikutnya. Itu alasannya juga ditulis juga gitu Bu? Iya. Ini Oh, sama, ini yang kirain bisa apa enggaknya aja. Iya, cuma bisa pandanya. Nah, sekarang yang nomor 3. Ini sampai H. Ini kerjakan juga. D tambah E, apakah bisa? D tambah E. D tambah E. Bisa nggak? Bisa Bu. Bisa, karena ukurannya sama, maka ditulis. Jadi di sini Ukuran sama. pada setiap bagian hitung jika mungkin. Makanya di pertanyaannya ditulis jika mungkin. Jika tidak mungkin, tuliskan mengapa kok dia nggak bisa dioperasikan. Seperti itu Pak ya. Karena sudah hampir maghrib. Kalau mungkin berarti operasinya diselesaikan gitu Bu, enggak? Iya. Kalau mungkin diselesaikan, kalau nggak mungkin berarti ya tulis saja tidak mungkin karena ukuran ini dan ini beda gitu. Kira cuma bilang oh mungkin nih, nggak usah diselesain gitu. Kerjakan dong. Yang pertama tadi aja cuma mungkin nggak mungkin. Oh iya siap Bu. Oke, ini akan saya kirimkan ke WA Group beserta dengan ikunya, apa namanya, video YouTube-nya. Alhamdulillah videonya hari ini aman. Ini sampai I juga Bu, nomor 3 Bu, sampai I enggak? Sampai L. Apanya? Sampai H. Nggak sampai I, sampai L, sampai H saja. Enggak, yang nomor 3 sampai H. Oh, yang nomor 3 sampai H. Oh, sampai H, oke. Nah, sama sampai H juga. Iya. Ini dikit nggak terlalu. Ini nggak ada perkalian antar matriks. Udah mau maghrib ya Bu, nggak konsen. Udah mau maghrib masalahnya. Bentar, ada nggak ya hasil perkalian antar matriks? Itu tadi nggak ada perkalian matriks. Nggak enak. Ini ketinggalan. 5. Menggunakan exercise 3 tadi, carilah A sampai F. Nah, jadi matriknya tetap matrik yang ini ya Pak ya. Matriknya tetap ini, sama. Tapi kerjakan A sampai F. Jika mungkin, where possible. A sampai F. Jika mungkin, where possible. Jika mungkin. Baik, sekian. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya akhiri karena sudah mau maghrib. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.